Keterkejutan Miller bertambah ketika ia menemukan surah Maryam. Sebaliknya, tidak ada satupun surah yang dinamai Khadijah, Aisyah, atau Fatimah, dan tidak ada kisah yang menggambarkan emosi pribadi Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalbu yang Allah cintai. Kisah kali ini menceritakan seorang profesor matematika yang menjadi mualaf saat ingin mencari kekurangan Al-Quran. Kita masuk ke kisahnya. Kitab suci yang kekal, melampaui batasan waktu dan ruang, seringkali mendahului penemuan ilmiah modern dengan keakuratan fakta yang menakjubkan. Gary Miller, seorang ahli matematika terkemuka, menemukan rumahnya dalam iman, setelah bertumbuh di lingkungan Kanada yang religius, di mana sekolah-sekolah keagamaan menjadi fondasi pengetahuannya. Pendidikan teologisnya berlanjut di Universitas Wheeling Jesuit di Amerika Serikat, di mana dia tidak hanya meraih prestasi akademik yang gemilang, tetapi juga mengasah kecerdasannya yang luar biasa. Kecerdasan dan bakatnya yang istimewa, membawanya menjadi seorang pembela agama yang gigih, menyebarkan ajaran dengan semangat di setiap kesempatan yang ada. Dengan keyakinan yang kuat, ia menyampaikan pesan-pesan spiritual kepada massa. Berdiri tegak di atas podium, ia dengan bersemangat membagikan pandangan keagamaannya, yang ia yakini sepenuh hati, yang bahkan disiarkan melalui layar televisi. Setelah meraih gelar doktor dalam matematika dari Universitas Toronto, ia terus mengejar kebenaran. Namun, semakin ia mengeksplorasi ilmu pengetahuan, semakin sering ia menemukan konflik antara logika ilmiah dan doktrin agama yang ia anut. Ketidaknyamanan ini mendorongnya untuk mencari kebenaran di tempat lain, mengubah rumah ibadahnya berulang kali selama 9 tahun, dalam pencarian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan eksistensial. Meskipun pertanyaan-pertanyaannya yang mendalam seringkali membuat para pemuka agama kebingungan, ia tidak pernah berhenti mencari. Para pemimpin rohani yang seharusnya dapat memberikan pencerahan, seringkali terdiam, tidak mampu memberikan penjelasan yang memuaskan rasa ingin tahunya. Miller tidak membiarkan ketidakpuasan atas jawaban yang diterimanya berlalu begitu saja. Dengan tekad yang baru, ia mencari jalur alternatif untuk menemukan jawaban yang bisa meredakan rasa ingin tahunya yang mendalam. Kali ini, ia tidak lagi membanjiri para pemuka agama dengan pertanyaan tentang ketuhanan. Sebaliknya, ia menyerap pengetahuan dari buku-buku tentang Islam yang ditulis oleh para orientalis. Dalam setiap halaman, Miller mempertahankan pandangan kritisnya. Ia menantang kesimpulan para orientalis yang seringkali mencoba mengecilkan ajaran Islam dan sosok Nabi Muhammad. Bagaimana mungkin seorang nabi, yang pengikutnya kini tersebar di seluruh dunia, dapat dianggap tidak waras? Bagaimana mungkin seorang utusan yang menyampaikan pesan ilahi, dapat hidup dalam keadaan yang tidak normal? Kesimpulan seperti itu tidak masuk akal baginya, dan dengan tegas ia menolaknya. Dalam pencariannya akan kebenaran, Miller mengajukan pertanyaan yang mendalam, jika Muhammad adalah orang yang baik dan cerdas, mengapa ia perlu berbohong tentang kenabiannya? Atau, jika sang rasul benar-benar gila dan tidak sadar akan tindakannya, bagaimana mungkin ia bisa memahami dan menyampaikan wahyu ilahi? Jawaban tentang semua kegelisahan Miller, ternyata ada dalam Al-Quran Surah Az-Zariyat ayat 52-53. Bunyinya adalah, tidak seorang rasul pun yang datang kepada orang-orang sebelum mereka, melainkan mereka mengatakan, ia adalah seorang tukang sihir atau orang gila. Apakah mereka saling berpesan tentang apa yang dikatakan itu? Sebenarnya mereka adalah kaum yang melampaui batas. Kritik yang terkandung dalam ayat-ayat suci itu membuka mata Miller, bahwa argumen para orientalis bukanlah sesuatu yang baru. Mereka hanya mengulangi sikap masyarakat masa lalu, yang menolak pesan Islam. Al-Quran dengan tegas menyatakan, bahwa Rasulullah tidak pernah berbohong. Pandangan Miller menjadi lebih luas, ketika ia mempelajari kisah tentang kematian anak Nabi Ibrahim, yang bertepatan dengan terjadinya gerhana matahari. Seorang sahabat Nabi sempat mengaitkan gerhana tersebut dengan wafatnya anak Rasulullah, namun Rasulullah sendiri membantah anggapan tersebut, matahari dan bulan tidak mengalami gerhana, karena kematian atau hilangnya nyawa seseorang.
Jawaban itu adalah bukti yang jelas bahwa Nabi Muhammad bukan pembohong ataupun orang gila. Inspirasi yang terpancar dari kata-kata ilahi itu membawa kepuasan yang mendalam bagi Miller. Dengan semangat yang berkobar, ia semakin giat mengeksplorasi kedalaman Islam. Pada tahun 1977, ia memulai perjalanan spiritualnya dengan membaca Al-Quran, bertekad untuk membedah kebenaran dan kesalahan yang terkandung di dalamnya. Selama 3 hari, ia tenggelam dalam ayat-ayat suci tersebut. Setelah menutup lembaran terakhir, ia berbisik pada dirinya sendiri, "Ini adalah kepercayaan yang telah kukatakan, dan kuyakini selama 15 tahun terakhir." Awalnya, Miller mengira Al-Quran adalah autobiografi, yang mengisahkan kehidupan Nabi Muhammad, keluarganya, dan komunitasnya, mirip dengan kitab-kitab suci sebelumnya, yang penuh dengan cerita-cerita masa lalu. Namun, ia terkejut dengan penemuan yang tidak terduga. Al-Quran ternyata hanya menyebut nama Rasulullah sebanyak 5 kali, sementara nama Nabi Isa disebut sebanyak 25 kali, dan Nabi Musa lebih dari 100 kali. Keterkejutan Miller bertambah ketika ia menemukan surah Maryam. Sebaliknya, tidak ada satupun surah yang dinamai Khadijah, Aisyah, atau Fatimah, dan tidak ada kisah yang menggambarkan emosi pribadi Rasulullah. Lebih lanjut, Al-Quran tidak mengisahkan gegap gempita kemenangan dalam Perang Badar, ataupun lara pasca Perang Uhud. Miller mengungkap bahwa tidak terdapat frasa yang menggambarkan duka yang dirasakan Rasulullah dalam kitab suci ini, menegaskan bahwa Al-Quran merupakan wahyu ilahi, bukan ciptaan Muhammad. Ketika pertama kali berkenalan dengan Al-Quran, dia beranggapan bahwa isi kitab tersebut merupakan pengetahuan primitif dari seorang nomaden padang pasir berabad-abad silam. Namun, setelah merenungkan setiap ayatnya, dia mendapati bahwa asumsi tersebut keliru. Al-Quran, sebuah kitab yang melampaui batas zaman dan tempat, telah mendahului penemuan-penemuan sains modern, dengan keakuratan fakta-faktanya yang menakjubkan. Miller pun memberikan pengakuan yang tak terhingga atas keagungan Al-Quran. 2 abad silam, Anthony Leuwenhoek, ilmuwan asal Belanda, mengungkapkan bahwa manusia mayoritas terbuat dari air, sekitar 80%. Namun, apa yang tidak diketahuinya adalah, Al-Quran telah mencatat penemuan ini jauh sebelumnya, sebagaimana tercatat dalam surah Al-Anbiya ayat 30 dan Fussilat ayat 11. Sejarah berulang pada tahun 2011, ketika Saul Permuter, Adam Ries, dan Brian Schmidt meraih Nobel Fisika, atas penemuan mereka mengenai percepatan ekspansi semesta. Tanpa mereka sadari, kebenaran fenomenal ini telah tertera dalam Al-Quran, tepatnya dalam surah Az-Zariyat ayat 47. Sahabat kalbu yang beriman, Al-Quran telah mengungkapkan misteri embriologi dengan detail yang menakjubkan. Surah Al-Hajj ayat 5, khususnya, telah menarik perhatian Profesor Keith Moore, seorang pakar embriologi terkemuka, dan penulis buku referensi medis, The Developing Human. Buku ini diakui luas sebagai panduan penting bagi mahasiswa kedokteran di seluruh dunia. Ketika Al-Quran meninggalkan jejaknya pada karya Profesor Moore, dia terinspirasi untuk memasukkan pengetahuan yang diperoleh dari Al-Quran ke dalam edisi terbaru bukunya. Ini menandai sebuah momen penting, di mana dunia ilmiah mengakui keunggulan Al-Quran dalam menggambarkan proses embriologis. Dengan penerbitan bukunya tentang embriologi klinis, Keith Moore menegaskan prioritas Al-Quran dalam mengungkapkan fakta-fakta perkembangan embrio. Kekaguman Miller terhadap konsensus para penulis Barat, bahwa Al-Quran bukanlah hasil karya Rasulullah tetapi wahyu ilahi yang mengandung pengetahuan luar biasa, merupakan pengakuan akan kebenaran yang telah lama tercatat dalam kitab suci ini. Ada yang berpendapat bahwa Rasulullah dibantu oleh suatu komite anonim dalam menyusun Al-Quran, sementara yang lain menduga campur tangan setan. Namun, klaim-klaim tersebut tidak lebih dari fitnah yang tidak berdasar. Miller, setelah merenungkan tuduhan ini, menyimpulkan bahwa mereka adalah bentuk pelarian dari mengakui kebenaran. Logika sederhana membantah ide bahwa Al-Quran diilhami oleh setan. Mengapa entitas yang selalu berusaha menyesatkan manusia dari jalan Allah, malah mengutuk dirinya sendiri dalam kitab tersebut? Bukankah setan selalu menggoda manusia untuk melanggar perintah ilahi, sehingga berakhir dalam siksaan abadi?
Meski banyak literatur gagal memberikan penjelasan yang memadai tentang keajaiban Al-Quran, seringkali pandangan negatif yang disebarkan media malah mendorong orang untuk mengeksplorasi esensi sejati Islam. Gary Miller, yang memilih Islam pada tahun 1978 dan memilih nama Abdul Wahid Omar, meninggalkan posisinya di Departemen Matematika untuk berdakwah di Kanada. Buku yang ia tulis, Testuning Quran, telah menarik banyak perhatian dan mempengaruhi pemikiran banyak orang. Dan itulah kisah dari seorang dari profesor matematika yang mendapat hidayah saat ingin mencari kekurangan Al-Quran. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya dan bisa meningkatkan keimanan kita. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Ruang Kalbu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.